Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hilman Muhammad Nopal dengan NPM 2110631020092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Trade and Skill Leadership. Baik, adapun submateri yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, pertama ada apa sih itu kepemimpinan dalam organisasi. Kedua, bagaimana sih pemimpin dapat dikatakan baik dalam organisasi. Ketiga, ada sifat dan karakteristik kepemimpinan. Keempat, ada keterampilan kepemimpinan yang efektif. Yang kelima, ada cara mengembangkan sifat dan keterampilan. Dan yang terakhir, ada studi kasus PT Indo Manufaktur Sejahtera. Adapun definisi kepemimpinan menurut ahli, pertama ada menurut Gibson, Ivan Sepik, dan Donley tahun 2000, pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya. Lalu menurut Fahmi tahun 2016, beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan ilmu tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Lalu yang terakhir adalah menurut Hidayat tahun 2018, beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahan agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi secara umum dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam organisasi adalah proses di mana seseorang memimpin, membimbing, dan mengarahkan kelompok atau tim dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana sih seorang pemimpin dapat dikatakan baik dalam organisasi? Jadi yang pertama, itu harus memiliki visi yang jelas. Pemimpin yang baik itu harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah organisasi. Lalu yang kedua, pemimpin itu harus bisa memotivasi tim. Jadi pemimpin itu harus dapat memotivasi anggota tim untuk bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat menetapkan tujuan organisasi. Pemimpin yang baik harus menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Jadi tujuan ini tuh harus dapat tercapai dan terstruktur dengan baik. Yang keempat, dapat menjalin hubungan yang baik dengan anggota. Pemimpin harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan anggota tim dan semua pihak yang terkait di dalam maupun di luar organisasi. Lalu langkah berikutnya yang harus dimiliki seorang pemimpin di dalam organisasi, yaitu beliau dapat mengambil keputusan secara tepat, di mana pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan cermat yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang berikutnya, pemimpin harus dapat menjadi teladan. Jadi pemimpin itu harus menjadi teladan bagi seluruh anggota tim dalam hal etika kerja, integritas, maupun kejujuran. Setelah kita tadi membahas bagaimana sih seorang pemimpin dikatakan baik di dalam organisasi, selanjutnya kita membahas sifat dan karakteristik pemimpin yang efektif. Dilansir dan dikutip dari buku yang berjudul Leadership in Organization edisi 8 karya Gary Yokel, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah tingkat energi dan tingkat toleransi stres yang tinggi, di mana manajer yang efektif memiliki karakteristik seperti energi, toleransi terhadap stres yang tinggi, dan daya tahan fisik yang baik. Lalu yang kedua adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau self-confidence sangat penting di dalam karir seorang manajerial karena berkaitan positif dengan efektivitas dan kemajuan karir. Yang ketiga, ada stabilitas dan kedewasaan emosional. Orang yang memiliki kematangan emosional memiliki kesadaran diri yang lebih baik, mengenal kelebihan dan kekurangan diri, serta lebih memperhatikan untuk memperbaiki diri. Lalu sifat dan karakteristik berikutnya ada integritas. Integritas di sini berarti bahwa perilaku seseorang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut serta jujur, etis, dan dapat dipercaya. Berikutnya, berani mengambil risiko. Pemimpin harus bijaksana dalam mengambil risiko. Jadi, dia harus tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus memilih pendekatan yang lebih aman. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab. Pemimpin harus siap
untuk bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan baik atau buruk yang bisa saja terjadi pada perusahaan. Setelah tadi kita membahas sifat dan karakteristik pemimpin yang efektif, selanjutnya kita akan membahas keterampilan seorang pemimpin yang efektif. Dilansir dari buku yang berjudul sama, Leadership in Organization edisi 8 karya Gary Yokel, beliau menjelaskan bahwa ada 3 keterampilan kepemimpinan yang efektif. Pertama, keahlian konseptual. Jadi, keterampilan konseptual atau kognitif penting untuk pengambilan keputusan yang baik, pemikiran logis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua, ada keahlian interpersonal, di mana keterampilan interpersonal mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Lalu yang ketiga ada keahlian teknis. Jadi, keterampilan teknis membantu manajer untuk merencanakan, mengorganisir, serta mengarahkan organisasi yang mereka pimpin. Setelah kita membahas sifat, karakteristik, dan juga keterampilan seorang pemimpin yang efektif, lalu gimana sih cara kita mengembangkan sifat dan keterampilan tersebut? Jadi, ada beberapa poin dan beberapa tips ya. Pertama, mengembangkan kemampuan interpersonal. Jadi kemampuan interpersonal yang baik sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan tim. Lalu yang kedua, menjadi teladan bagi tim. Karena seorang pemimpin harus bisa menjadi role model bagi tim. Apapun yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi bagi bawahan. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Dengan pengalaman ini, kita dapat mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Dan yang keempat, menerima kritik dan memperbaiki diri. Sama seperti yang hal nomor 3, jadi pemimpin harus dapat menerima kritik sebagai evaluasi diri agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk studi kasus, saya mengambil PT Indo Manufaktur Sejahtera, di mana kondisi terkini adalah sebuah perusahaan swasta yang bernama PT Indo Manufaktur Sejahtera bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan parts di Indonesia sedang menghadapi situasi sulit pasca Covid akhir 2020 hingga awal tahun 2022 terkait masalah keuangan dan operasional. Lalu masalah yang timbul adalah tingginya biaya operasional serta biaya bahan baku, pemeliharaan mesin, dan gaji karyawan yang menjadi masalah. Lalu masalah lainnya pun adalah kurangnya pengambilan keputusan tata letak yang tepat di dalam perusahaan, membuat laporan keuangan menjadi tidak akurat. Selain itu, terjadinya tindak korupsi juga turut merusak citra perusahaan. Lalu, solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mengganti CEO lama dengan seorang pemimpin baru pada tahun 2022. CEO baru tersebut adalah seorang pemimpin yang memiliki percaya diri, berani mengambil risiko, memiliki toleransi terhadap stres yang tinggi, dan memiliki integritas yang kuat. Selain itu, ia memiliki keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknis sebagai dasar mengelola organisasi yang efektif. Lalu, pemimpin tersebut mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki situasi perusahaan, seperti melakukan perubahan pada struktur organisasi, memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya yang tidak perlu, memperkuat manajemen keuangan dan risiko perusahaan, dan memperbaiki citra perusahaan melalui penerapan praktik tata kelola yang transparan dan baik. Lalu, keterkaitan dengan teori, jadi dapat kita lihat keterkaitan teori CEO tersebut adalah beliau memiliki rasa integritas, berani mengambil risiko, berani mengambil keputusan, memiliki keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknis sebagai dasar mengelola dan mengarahkan organisasi secara efektif. Dengan dipilihnya pemimpin baru tersebut, diharapkan akan membuat perubahan dan kemajuan dalam hal yang positif di perusahaan tersebut. Lalu, sebagai penutup kata, saya mengambil sebuah kalimat atau quote dari seorang B.J. Habibie. Beliau di situ menjelaskan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, akan tetapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak mengenakan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, terima kasih.